Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar untuk persiapan simulasi UNBK. Jadi sebelum kita membuat VM, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita setting dulu untuk jaringannya, jaringan networknya. Jadi untuk UNBK ini ada dua jaringan yang kita gunakan, yaitu jaringan internet, bisa LAN, bisa WiFi, tapi disarankan menggunakan LAN. Kemudian juga jaringan yang ke klien. Yang ke klien wajib menggunakan kabel LAN. Nah, jadi yang pertama adalah di bagian internet. Kebetulan kita praktek pakai laptop ya, jadi pakai WiFi. Yang pertama dipastikan adalah segmen daripada internetnya itu tidak boleh nol. Untuk mengeceknya, jenengan bisa ini internetnya diklik kanan, kemudian open network, internet sharing center, kemudian change adapter. Oke, kemudian di bagian yang internet, biasanya kalau yang ke klien tulisannya seperti ini, unidentified network. Nah, yang bagian internet, dengan klik status, kemudian klik detail. Nah, pastikan ininya segmennya, segmen itu yang dimaksud ini 192.168.1. Nah, satunya ini yang dimaksud segmen. Kalau misalkan di lembaga jenengan menggunakan internet yang dari RT RW itu RT RW net, maka bisa minta bantuan kepada ya petugasnya untuk diganti segmen tidak 0. Bisa menggunakan 2, 3, pokoknya tidak 0. 1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Oke, setelah ini selesai, kemudian yang ke klien. Yang klien seperti ini, kita juga lihat statusnya. Pastikan yang ke klien itu segmennya 0. Jadi kita properties IP4 ini, IP4 ya, double klik. Kemudian use the following IP address, kita kasih IP untuk ke kliennya. Segmennya 0, 92.168.0.201. Nah, seperti itu. 201 atau 202. Memang kalau di Juknis itu 199, cuma pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya itu lebih enak pakai di atas 200. Terserah jenengan, yang penting ini tidak boleh 200. Kalau 200, kalau ininya 200, maka dia akan tukaran dengan VHD karena VHD segmennya 200 atau IP daripada plus menjar. Di sini seperti ini, kemudian diklik OK. Bisa dilihat statusnya di sini detail. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya sebelum kita ke situ ke VM, kita matikan dulu yang namanya antivirus. Nah, di sini kan ada Smadak misalkan ya, Smadak kita exit. Kemudian Windows 10 realtime-nya kita matikan. Ada dua cara di sini. Kita matikan sementara dan kita matikan secara permanen. Untuk yang permanen mungkin di video selanjutnya. Untuk yang sementara, jadi setiap jenengan menyalakan komputer server, pertama kali matikan ini realtime. Jadi saya ulangi, antivirusnya atau Windows Defender. Kalau di sini tidak ketemu, jenengan bisa klik setting, kemudian Windows Update and Security, kemudian Windows Security. Bagian Virus and Threat Protection diklik, kemudian sini bagian ini Virus dan Threat Protection Setting kita klik, lalu realtime-nya kita matikan. Cukup yang realtime saja. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita matikan firewall. Kenapa saya sarankan matikan sementara? Karena yang namanya virus ya, apalagi di sekolah, sering kita colok-colok flash disk ke sana kemari. Terkadang di laptop guru kita, siswa kita mungkin ada virusnya dibawa ke server, jadi servernya virusen. Kemudian di bagian sini untuk mematikan firewall harus mati baik di server maupun di klien. Kalau Windows 10 kita ke control panel, kemudian di system and security, kemudian Windows Defender Firewall. Di bagian sini tune Windows Defender Firewall on or off. Dimatikan semua. Oke, kemudian setelah itu sudah tinggal kita cek versi Windows kita. Karena Windows yang terbaru 21H2 atau H1 ya,
itu cukup berat. Jadi kami di sini menggunakan Windows 10 yang versi 18 dan kita matikan update-nya. Supaya apa? Ketika kita ujian itu tidak tiba-tiba servernya restart karena update, kemudian juga tidak sambil ngupdate yang juga memberatkan jaringan, apalagi kalau internet daripada server itu menggunakan tethering HP. Cara matikan update-nya bisa ya nanti kita buatkan juga lah seperti itu. Kemudian selanjutnya kita menginstal Oracle VirtualBox dan mengekstrak VHD. Untuk VHD sebaiknya jenengan copy saja daripada download sendiri, nanti salah download karena sudah bertebaran link-link VHD. Dan juga kalau download sendiri, jika sekarang biasanya sudah sudah limit di link-linknya. Jadi ini jenengan bisa copy, yang resmi minta ke KKF ataupun ke Penma kalau yang madrasah. Ini kita ekstrak, kemudian isinya ada ini semua. Yang pertama ada VHD, petunjuk sinkron, Oracle sama Chrome. Chrome-nya disarankan pakai ini saja, pakai yang bawaan dari webnya ANBK. Sebenarnya ini ada di web ANBK, kecuali VHD-nya. Ada Esambro Client versi 32, versi 64, kemudian Esambro Admin versi 64. Yang versinya ini 2711. Entah nanti kalau ada update lagi, kita selalu pantau di web ANBK-nya. Nah, seperti itu. Untuk menginstalnya, kita buka ini VirtualBox. Biasakan kalau menginstal itu pakai Run as Administrator. Nah, oke, kita install. Next, install seperti itu. Kita tunggu sebentar. Setelah selesai, jangan diklik start dulu. Kita centang. Kalau nanti ada notif untuk menginstal LAN, klik yes saja. Pokoknya ada yes, no, yes saja. Kemudian setelah install Oracle, kita double klik yang hijau ini. Ini extension pack-nya. Apakah perlu diupdate untuk Oracle-nya? Ya, sama saja, diupdate tidak apa, tidak diupdate tidak apa-apa. Tapi kalau kami pakai yang standarnya saja. Seperti itu. Kita baca sebentar, kemudian agree. Nah, setelah selesai seperti ini, kita siap membuat mesin seperti itu. Baik, setelah menginstal Oracle, berarti dan juga mengekstrak VHD ini, kita siap untuk buat mesin. Nah, jadi kita tutup dulu ini, kemudian jaringan sudah on, antivirus sudah kita matikan, tinggal kita buat mesin. Oracle kita klik new, yang new ya. Untuk ini new, kemudian kita kasih nama simulasi. Ini tidak boleh ada spasi. Simulasi, kalau mau spasi pakai underscore seperti biasa. Mungkin jenengan sudah lebih paham. Kemudian Windows-nya pakai yang 2012 64 bit. Ingat, ini Windows untuk Oracle, bukan Windows yang dipakai di server jenengan. Jadi jangan salah. Ini Windows 2012 64 bit. Nah, setelah selesai, kita next. Kemudian untuk memorinya, kalau misalkan memori server RAM, servernya 8 GB, bisa jenengan ketik 5020. Kalau misalkan 5020 sudah merah, ketik 4096. Ketik saja, lebih enak seperti itu. Karena punya saya 16, jadi tak buat 5020 saja. Tidak usah kemaruk-kemaruk di RAM, sudah cukup ini. Kita next. Kemudian use existing virtual hard disk, kemudian kita pilih ini. Kemudian kita add. Cari di mana tempat VHD-nya disimpan. Nah, oke, sudah selesai. Lalu kita pilih, kita klik, kemudian kita choose. Lalu kita create. Nah, sudah selesai. Pastikan ini 64 2012, bukan Windows 10. Kemudian kita klik setting. Langsung ke bagian sistem. Bagian sistem di sini yang kita lakukan adalah mencentang hardware clock usage time, kemudian prosesornya kita naikkan
2 saja cukup, tidak usah banyak-banyak, atau jenengan 3 cukup. Saya pakai 2 saja lah. Ini tidak usah. Ini di bagian sini tentang di bagian sistem, UCT time sama prosesor. Kemudian lanjut ke bagian network. Untuk network kita 2 ya. Adapter 1 itu kita pilih bridge adapter, kemudian jenengan pilih adapter yang menuju ke klien. Nah, lihatnya di sini. Network setting, change adapter. Cari yang ke klien, identify. Biasanya identify. Ya, mungkin jenengan sudah paham lah. Kalau pakai LAN semua, biasanya kalau yang internet itu ada tulisan nama modemnya atau nama internetnya. Kalau yang ke klien biasanya unidentified. Seperti itu. Kemudian advanced diklik. Nah, ini permission, discuss. Kita pilih allow all. Jadi itu ini yang terbreed, yang ke klien. Kemudian ini allow all. Kalau LAN card-nya 1, misalkan seperti itu, untuk internetnya pakai LAN juga, misalkan pakai LAN eksternal, pakai USB, usahakan untuk yang LAN eksternal atau USB-nya itu jangan yang ke klien, tidak kuat nanti panas kebakar. Jadi pakai untuk internetnya saja, kan ada LAN USB itu biasanya. Beli di toko komputer LAN USB, itu gunakan untuk internetnya. Kalau yang ke klien tetap harus yang onboard. Disarankan yang onboard saja. Kalau misalkan LAN-nya pakai LAN tambahan. Tapi kalau untuk internetnya pakai WiFi, dengan bisa beli WiFi adapter sekitar 150 ribuan di toko komputer itu. Itu lebih enak. Jadi internetnya pakai WiFi, kliennya tetap pakai LAN. Kalau misalkan pakai LAN K2, salah satunya ke internet, salah satunya ke klien. Kemudian adapter 2 kita aktifkan. Ini dipilih NAT seperti itu. Dan settingan di sini sudah selesai. Kita klik OK. Nah, setelah OK, jangan pernah menjalankan Exambro dari sini. Ngisro nanti. Nah, tutup. Kemudian untuk selanjutnya kita ke Google Chrome dulu. Kita klik kanan. Google Chrome-nya klik kanan. Kemudian Open File Location. Open File Location mana ya? Oh, ini. Open File Location. Kita klik. Kemudian bagian sininya jenengan klik. Yang atas ini barnya. Kemudian jenengan copy. Untuk apa? Ya, nantilah. Nah, selanjutnya kita buka lagi folder ekstrakan dari VHD. Di bagian sini tadi. Exambro admin kita ekstrak here sudah. Nah, seperti ini ada banyak file. Kalau misalkan nanti jenengan menghapus, yang RAR-nya jangan dihapus biar tidak download bolak-balik. Nah, setelah ini dijalankan, kita klik kanan yang bagian atas sendiri ini, yang gambar orang. Kemudian run as administrator. Nah, kalau antivirusnya masih nyala, biasanya itu langsung dihapus sama antivirus. Ini tampilan Exambro-nya. Yang pertama kita klik set virtual machine name. Kita klik di sini. Nah, kalau ada banyak, kadang kan ada punya ARD, punya VDI, RDM dan lain sebagainya. Pilih yang kita buat untuk UNBK. Simulasi UNBK, kemudian klik set. Lalu kita arahkan set Chrome X4. Nah, kita klik. Tinggal jenengan paste di sini yang sudah kita copy alamat Chrome-nya. Ctrl V. Kemudian enter. Nah, kita pilih Chrome-nya. Chrome-nya saya pakai yang versi 88 standalone dan saya matikan update Chrome-nya supaya tidak update. Cara matikan update Chrome ya nantilah kita bahas di video selanjutnya. Matikan update. Klik open. Nah, setelah selesai di setting VHD-nya dan juga Chrome path-nya, maka bagian sini start virtual machine ini akan warna hijau. Kita klik start virtual machine. Nah, ini sementara bisa kita minimizekan dengan password normal seperti dulu. N0RM4L. Oke. Nah, kita klik start virtual machine. Full lagi.
Di tahun sekarang disarankan untuk server itu sangat dianjurkan sudah menggunakan SSD. Kenapa? Karena semakin lama aplikasi-aplikasi itu semakin berat dan juga termasuk untuk UNBK ini juga semakin berat juga. Dengan menggunakan SSD, insya Allah proses loading-loadingnya lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk server meskipun bisa menjalankan dengan laptop yang speknya lumayan, tapi tetap tidak disarankan menggunakan laptop karena kenapa? Panasnya yang tidak kuat kalau laptop. Karena kipasnya laptop kecil, tidak dibuat untuk kegiatan yang berlama-lama dan juga berat. Jadi cepat error. Kemudian untuk spek servernya minimal Core i5, gennya itu terserah, tapi kalau disarankan ya gen 6 ke atas lah. Kalau gen 3, gen 2 itu bener bisa, cuma ya kasihan saja. Kemudian untuk RAM-nya minimal 8 GB RAM memori untuk servernya. Tapi kalau jenengan ya kan sudah berapa tahun punya server, bisa di-upgrade RAM-nya ke 16 pakai SSD, insya Allah lebih stabil. Toh kebutuhan ke belakangnya jangka panjangnya juga lebih enak. Kalau baru jalan biasanya di sini tetap ada muncul error browser Chrome, tapi nanti akan hilang dengan sendirinya. Kemudian di sini juga menampilkan spek daripada komputernya jenengan yang atas seperti ini sama RAM-nya, kemudian spek VM yang sudah kita buat 2 core ini dan seterusnya, GPU enable dan seterusnya running. Kita tunggu. Kalau pertama buat biasanya agak lama memang karena dia masih install Windowsnya VHD. Jadi kita tunggu saja. Nah, setelah tampil seperti ini, pastikan untuk jam yang tampil di bagian VM sini sama tanggalnya itu sama dengan jam dan tanggal real time atau jam tanggal komputer yang jenengan pakai. Supaya nanti tidak offline, kemudian tidak standby dan seterusnya. Oke, dia sudah loading. Nah, ini kebetulan masih terbuka untuk normal view-nya, tapi biasanya kalau sudah ujian normal view-nya tertutup, dikunci. Baik, ini sudah muncul jadi pop up. Di sini ada pop up pembaruan. Jadi bisa kita full screen. Nah, kalau sudah muncul pembaruan, langsung kita klik pembaruan nanti sampai selesai. Kemarin untuk yang simulasi pertama itu munculnya patching gagal, tapi dia berhasil. Ada juga laporan yang kalau pakai Windows 7
itu patchingnya langsung tertulis berhasil. Dan perhatikan versi di sini, karena kita gagal barusan, kita cancel. Versinya kalau VHD yang benar itu versi 13.0.0.1. Kalau setelah patching dia akan muncul versi 13.0.0.3 seperti itu. Jadi kita coba reload. Nah, kadang muncul incognito di sini, muncul 2. Nah, ini bisa kita klik pembaruan seperti itu. Untuk selanjutnya pembuatan transfer respon kita sambung di video berikutnya. Oke, ya sering seperti ini Bang. Pop up terus. Tunggu stabil saja ketika jenengan ngeklik pembaruannya. Oke. Nah, ya gini emang. Nggak tahu kok sekarang seperti ini, seperti tidak sempurna. Oke, dituruti saja. Oke, untuk mematikan ini, bentar. Untuk mematikan ini, jenengan bisa klik tombol X yang kecil di sini. Nah, diklik yang kecil di sini, kemudian klik HCPI shutdown machine. Tunggu sampai di sini gambar cop-copan terbuka atau tidak nyambung. Biasanya agak lama kalau pertama. Setelah pembaruan seperti itu. Nah, kemudian untuk ID server dan password ada baiknya jenengan print, kemudian ditempel di monitor. Jadi ketika mau login tidak bingung untuk mencari di mana passwordnya, karena kalau sudah tampilan seperti ini tidak bisa buka buka browser yang lain, buka aplikasi yang lain. Seperti itu. Nah, ini kalau pakai laptop meskipun speknya tinggi, ya agak berat juga. Tapi kalau pakai komputer, insya Allah lebih cepat lagi. Apalagi komputer dengan speknya RAM 16, kemudian prosesornya juga sudah agak tinggi, terus pakai SSD, insya Allah lebih cepat lagi. Nah, setelah ini muncul gambar cop-copan terputus seperti ini, tinggal langsung kita klik X yang besar. Klik X, exitnya, tunggu lagi sampai dia hilang sendiri. Ya, pokoknya menunggu dan menunggu. Untuk internet, pastikan di atas 1 Mbps. Kalau dia tidak stabil, biasanya VM tidak terkoneksi ke internet. Atau juga kalau misalkan segmennya tidak nol, segmen internetnya nol, maka dia juga tidak akan terkoneksi kepada internet. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.